namanya tersebutkan gitu, bocor datanya gitu, itu udah pelanggaran etik gitu. Jadi kita tidak menyebutkan yang seharusnya itu menjadi. Sebelum kita ke sesi wawancara, kayaknya kalau belum perkenalan seperti ada yang kurang begitu. Sebelumnya perkenalkan, saya Olivia selaku moderator dari wawancara Community Based Research yang akan memandu acara hari ini. Mungkin kita bisa langsung aja membahas mengenai Community Based Research yang mungkin sebagian dari kami udah mengetahui nih dok bahwa Community Based Research merupakan penelitian bersama masyarakat. Namun sebetulnya apa sih dok yang dimaksud dengan Community Based Research itu sendiri dok? Ya, ini sebetulnya topik ini tuh eh, selalu menjadi kesulitan sebetulnya untuk narasumber untuk menyampaikannya. Jadi memang ada istilah community based research gitu terkait dengan komunitas gitu ya. Jadi saya sempat berdiskusi dengan beberapa dosen menanyakan community based research itu apa sih gitu, terminologinya apa sih gitu ya. Akhirnya kami berkesimpulan barangkali yang dimaksud oleh adik-adik mahasiswa ini adalah yang basicnya pada masyarakat gitu ya. Sampel populasinya adalah masyarakat gitu ya. Karena biasanya kalau dalam pendidikan kita selalu menyampaikan tuh pendekatannya dari desain sebetulnya, dari desain penelitian kuantitatif, kualitatif, atau mix digabungkan antara duanya. Nah, nanti si sampel tersebut bisa hewan, bisa manusia, gitu ya, bisa dokumen, gitu dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah sementara ini yang dimaksud dengan community based research ini adalah research yang dilakukan di komunitas, gitu ya. Jadi sampelnya adalah komunitas. Walaupun dalam konteks yang lain itu ada sebetulnya yang disampaikan apa namanya oleh panitia pengamatan lalu juga gitu ya disampaikan eh, konteksnya ada juga terkait dengan pengabdian masyarakat. Nah, jadi sekarang ini memang kalau nanti kalian berminat jadi dosen nih gitu ya, riset itu tidak bisa berdiri sendiri. Riset itu menjadi satu kesatuan. Jadi tugasnya kita sebagai yang melakukan riset, ya istilah kerennya mah ilmuwan gitu ya, saintis gitu. Tugasnya kita itu adalah mendelivery si research itu untuk menjadi kemaslahatan gitu. Jadi tidak cukup hanya sekadar kita bilang ini menarik ya untuk dilakukan. Aduh, saya sangat tertarik melakukan riset ini gitu. Tapi manfaatnya apa gitu. Nah, manfaat belakangnya adalah untuk masyarakat. Ada beberapa riset yang memang dimulai dari kebutuhan masyarakat. Jadi kalau terkait dengan pengabdian masyarakat itu kita harus mulai dari kebutuhannya apa. Masyarakat tuh butuh apa sih gitu. Jadi suka ada istilah keterlibatan dari masyarakat itu sendiri. Jadi itu riset sendiri kita nyari. Misalnya nih, saya tinggal di daerah Bandung, di Kecamatan Sukasari. Nah, terus saya mencari tahu masyarakat di sekitar Sukasari ini apa sih kebutuhan utamanya terkait dengan masalah kesehatan. Saya meriset itu. Oh, saya menemukan nih masalahnya ternyata ini. Kemudian saya mengajak masyarakat untuk mengatasi masalah itu secara bersama-sama. Mengatasi, menyelesaikan masalah, itu juga riset. Tapi dalam bentuk juga pengabdian. Itu yang community based research sebetulnya. Gitu ya. Jadi pendekatannya sebenarnya ada dua. Kalau konteksnya ke arah riset yang terintegrasi dengan pengabdian masyarakat, seperti tadi. Tapi kalau konteksnya terkait dengan masalah penelitian yang populasinya adalah masyarakat, mungkin kita bisa bilang itu community based research gitu. Baik, Dok. Terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi, em, research ini tuh research yang dilakukan oleh komunitas, mungkin dengan sampel populasi masyarakat, dengan desain pendekatan mix ya, Dok, baik kualitatif dan kuantitatif. Lalu, seperti yang kita ketahui nih, Dok, dalam komunitas itu kan banyak ragam masyarakat gitu kan. Lalu apa Hmm. saja ya, Dok, kriteria untuk menentukan komunitas dalam target penelitian community based research? Itu Nah, kriterianya seperti apa, Dok? itu tergantung dari pertanyaan penelitiannya. Jadi mau meneliti apa gitu. Jadi tidak dibalik bahwa kita menentukan dulu komunitasnya, tapi mungkin bisa sih dari pendekatan komunitas. Tapi biasanya kalau kita mau menentukan apa itu masalahnya apa nih gitu. Misalnya gini ya, kita mau bicara tentang stunting lah gitu yang lagi-lagi heboh sekarang gitu ya. Semua kementerian, semua perhatian secara nasional fokus tuh terhadap stunting. Nah,
kita mau menyelesaikan apa di stunting ini. Eh, Kemarin sempat ada yang menghubungi, oh kita pengen tahu nih apa namanya best practice-nya dari penanganan stunting misalnya. Itu bisa dua kita lakukan pendekatan. Pertama kita melihat pada wilayah yang stuntingnya sangat rendah, yang secara nasional paling bagus gitu angka jadi stuntingnya paling rendah dibandingkan dengan data nasional, atau kita melihat pada komunitas yang stuntingnya paling jelek gitu. Itu kan bisa bisa tergantung dari riset questionnya kita. Kita mau lihat apa? Mau lihat apa yang sudah dilakukan, misalnya best practice yang sudah dilakukan di komunitas yang stuntingnya tinggi. Kita akan melihat mereka tuh sudah melakukan apa ya, terobosannya apa dan sebagainya. Kita bisa pilih komunitas yang itu. Tapi bisa juga kalau misalnya pertanyaan penelitian kita adalah, oh kita ingin tahu kenapa satu wilayah tersebut eh, stuntingnya bisa bisa tidak tinggi, best practice-nya apa? Kita pilih wilayah yang stuntingnya sangat rendah gitu. Jadi menentukan komunitas yang mana itu pasti tergantung dari research question-nya. Pertanyaan penelitian kita apa ya? Oh, pertanyaan penelitiannya ini tuh akan cocok dijawab di komunitas yang mana? Ya, itu riset questionnya. Tapi kalau pendekatan berdasarkan pengamatan dari komunitas juga bisa sebetulnya. Misalnya gini, di satu wilayah tertentu ada masyarakat yang dominan makannya singkong. Ini harusnya kan makanan itu gizinya lengkap gitu ya, ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati gitu, ada lemaknya dan sebagainya. Ini masyarakat ini tuh makannya singkong. Terus nanti kita ingin tahu, jangan-jangan dia kurang gizi ya. Betul nggak sih masyarakat ini kurang gizi? Nah, kita tentukan masyarakatnya itu, terus nanti kita cari research question dari masalah yang ada di sana. Itu juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya menentukan itu tergantung kebutuhannya. Peneliti mau meneliti apa gitu ya. Tergantung seperti itu. Baik, Dok. Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya apa ya, Dok? Kira-kira cara-cara yang menarik partisipasi para partisipan dan pertanyaan lanjutan, misal ada satu atau beberapa orang yang tiba-tiba menarik komitmennya nih dari penelitian Hmm. community based research, Dok. Itu bagaimana, Dok, cara menghadapinya? Ya, itu tuh memang masalah besar ya. Kalau kita mau mengundang misalnya orang untuk ikut dalam penelitian kita, terutama di penelitian-penelitian komunitas ya. Sebetulnya banyak rekrutmennya. Bisa rekrutmen kalau zaman dulu mau rekrutmennya pakai koran, iklan koran gitu. Oh, diiklankan ini. Kalau misalnya mau mengikuti ini nanti dapat apa gitu misalnya gitu ya. Atau kita bisa iklankan lewat sosial media itu bisa gitu untuk merekrutmen begitu. Di beberapa grup Telegram tuh saya sering lihat tuh ada yang dicari responden penelitian untuk mengikuti kegiatan apa, nanti diciptakan medannya apa, etiknya apa dan sebagainya. Eh, Banyak macam-macamnya ya, atau memang kita punya interest tertentu untuk menentukan wilayahnya, misalnya gitu. Saya ingin meneliti tentang apa, baik lagi lah ke stunting tadi. Stunting pada di daerah Jawa Barat di misalnya kecamatan mana gitu. Tadi berdasarkan apa basicnya, misalnya preferensi atau gimana. Itu tergantung lagi, baik lagi question kita untuk menentukan apa rekrutnya ya seperti apa. Yang pasti dalam setiap penelitian itu tidak boleh ada unsur keterpaksaan. Jadi nggak boleh maksa gitu ya, maksudnya, Alfi awas ya, kamu harus ikutan ya penelitian saya, awas kalau nggak gitu. Nah itu terus dia ikut nih gitu, kepaksa ikut gitu. Udah gitu udah terpaksa ikut, kita tidak bisa menjaga bahwa data yang kita dapatkan dari itu tuh bisa betul-betul benar gitu, bisa benar-benar tidak ada bias lainnya. Jadi yang pasti metodenya bisa banyak, tapi yang pasti tidak boleh ada keterpaksaan. Gitu ya, informasinya harus cukup baik. Karena itu dalam kajian etik itu suka ada istilah-istilah eh, apa namanya, kelompok yang rentan, gitu ya. Salah satunya concernnya adalah apakah kita jika melakukan suatu tindakan pada kelompok tersebut efek sampingnya bisa besar, misalnya pada ibu yang sedang hamil. Kita khawatir kan nanti jangan-jangan ada efek pada janinnya dan sebagainya. Atau pada kelompok yang memang akan sangat mudah untuk dipaksa dalam tanda kutip. Jadi misalnya tentara gitu ya. Kalau komandannya bilang A, semua harus ikut A. Padahal seharusnya dia punya independensi, dia boleh menolak, boleh iya, boleh tidak. Atau mahasiswa misalnya gitu, dosennya bilang pokoknya kamu ikut, kalau enggak nanti kamu tidak lulus mata kuliah ini gitu. Itu juga tidak independen gitu ya.
Nah, kalau misalnya ada orang yang akhirnya mengundurkan diri, mau tidak mau itu ada menjadi sebuah risiko penelitian. Karena itu dalam menghitung sampel penelitian selalu diperhitungkan kemungkinan drop out. Ya, selalu diperhitungkan kemungkinan respondennya tidak menyelesaikan dengan 1001 alasan ya. Bisa karena memang dia tidak mau, bisa tiba-tiba dia berpindah, bisa tiba-tiba ada masalah-masalah lain lah gitu. Itu tetap harus kita perhitungkan gitu untuk apa namanya? Buffernya lah gitu ya untuk mempertimbangkan jika terjadi yang mengundurkan diri atau drop out kita sudah punya tetap masuk dalam sampel minimal penelitiannya berapa. Jadi tetap harus kita prepare di kemungkinan dia mundurnya. Manfaat merasa bahwa apa namanya ada manfaat yang buat dia mendapatkan informasi yang cukup baik, biasanya sih dia akan selesaikan penelitiannya dengan cukup baik. Gitu. Baik, Dok. Selanjutnya nih, Dok, dalam proses pembuatan riset ini kan tentunya kita akan bertemu dengan komunitas tertentu gitu kan ya, Dok. Nah, apa aja kayak hal-hal etik yang perlu diperhatikan nih, Dok? Ketika kita masuk ke dalam satu wilayah, yang perlu itu sebetulnya kita. Jadi jangan pernah memperlakukan masyarakat seolah-olah eh, mereka yang perlu kita gitu. Bahkan termasuk dalam pengabdian masyarakat, karena itu pendekatannya sekarang pengabdian masyarakat juga harus yang dia benar-benar butuh nggak gitu. Tiba-tiba kita masuk ke satu wilayah, terus tiba-tiba kita memberikan apa namanya penyuluhan gitu. Ini penyuluhannya begini 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 begini. Itu sangat penting. Dia mah nggak ngerasa penting. Kamu membuang-buang waktu saya gitu. Yang seharusnya saya bisa rebahan tiduran, tiba-tiba saya harus mendengarkan omong kosong yang kamu sebutkan misalnya gitu ya. Jadi itu penting sekali untuk menempatkan diri bahwa sebetulnya kita yang membutuhkan calon-calon responden ini, kita yang membutuhkan mereka, gitu bukan mereka gitu ya. Bahwa ada dampak positif yang mereka dapatkan dari penelitian kita, alhamdulillah memang itu tujuannya gitu. Tapi kalau kita menempatkan posisi bahwa kita yang membutuhkan, karena itu ketika masuk terutama dalam sebuah komunitas, tata krama tetap penting. Jadi apa namanya ya kadang-kadang kalau misalnya dalam satu satu wilayah itu ada siapa yang jadi ketuanya, tetuanya gitu ya. Bisa ketua secara secara legal, bisa juga tetua gitu yang dituakan dan sebagainya. Itu tuh kadang-kadang kita harus tetap raih bersama-sama supaya penelitian kita tidak jadi masalah. Selain masalah legal dari legalnya. Jadi izin dari Dinkesnya lah, izin dari penelitian dan sebagainya itu harus ada. Tapi yang secara komunitasnya, secara etisnya gitu, secara etikanya, bukan etik penelitiannya gitu ya, itu juga harus kita perhatikan. Baik, Dok. Saya juga izin bertanya, nih, Dok. Biasanya tuh pelanggaran etik seperti apa yang Dok yang biasa terjadi gitu, dan bagaimana cara untuk mencegah hal tersebut, Dok? Betul. Jadi biasanya sih ya, eh, itu namanya kerahasiaan data itu harus betul-betul dijaga ya. Jadi kita kan sudah menyatakan di etik juga biasanya kalau kita mengajukan lembar persetujuan etik gitu, mereka akan meminta dengan detail apa yang akan kita lakukan terhadap data-data tersebut. Gitu. Jadi ketika kita mengambil data di masyarakat bisa bisa data apapun, di riwayat penyakit, riwayat keluarga dan sebagainya, kita harus ingat bahwa itu adalah data seseorang. Jadi yang paling sering itu bocor gitu. Jadi kan misalnya saya nih wawancara nih, wawancara siapa ya mahasiswa di sinilah gitu ya, saya wawancara Reksa deh. Reksa, gimana ceritanya pendapat kamu terhadap misalnya apa ya seks bebas gitu, misalnya ya, saya tanya begitu. Terus Reksa menyampaikan pendapatnya bla 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 bla. Seharusnya kan saya menyampaikan itu sebagai informan satu gitu ya, jadi tidak disebutkan. Tahu-tahu kadang-kadang kita perlu meneruskan juga tuh, saya harus tahu ini itu sebetulnya dari siapa gitu, takut saya lupa. Saya tulis nih Reksa, informan satu ketulis tuh namanya, kesebutkan gitu, bocor datanya gitu. Itu udah pelanggaran etik gitu. Jadi kita tidak apa namanya menyebutkan yang seharusnya itu menjadi sebuah kerahasiaan gitu. Karena akan ada dampak selanjutnya dari informasi-informasi yang disampaikan tadi gitu. Tiba-tiba gara-gara pendapat Reksa tersebut terus Najla bilang, ih kamu kok gitu ya pandangannya ya, saya jadi nggak suka gitu. Padahal kan seharusnya itu kita rahasiakan gitu ya seperti yang begitu kerahasiaan data kemudian tadi inform consentnya apakah dia memang betul mau mengikuti atau tidak gitu. Itu juga salah satu yang sering kali agak sedikit dilanggar begitu ya. Jadi saya juga ingin bertanya lebih lanjut.
dalam community based research itu kan ada social dan science, ada ranah-ranah tersebut, nah, Dok. Nah, mengenai perbedaan antara social dan science community based research itu perbedaannya apa ya, Dok? Kalau menurut Olive, itu apa ini pandangannya? Dua ranah yang berbeda sih, Dok. Dua ranah yang berbeda. Jadi lebih ke arah mana pendekatan? Mungkin pendekatannya untuk yang sosial bisa lebih ke arah kualitatif, untuk yang sains ke arah kuantitatif seperti itu, Dok. Nah, oke. Nah, itu yang agak sulit kita bedakan secara apa namanya ya, pasti gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau kita bilang sosial itu pendekatannya kualitatif, tidak. Metode penelitian itu ada 3 jenis yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan pendekatan kualitatif, kita bisa menggunakan pendekatan kuantitatif, kita bisa gunakan mix method. Kita gabungkan antara penelitian dan kualitatif dan kuantitatif tadi gitu. Jadi kalau pendekatan tadi apa bedanya sosial dan sains? Kalau kita melakukan penelitian mau tidak mau itu bentuknya sains gitu ya. Jadi itu adalah bentuk penelitian gitu. Kalau kita anggap itu sains ya, sesuatu yang kita ambil datanya dengan cukup baik gitu. Tapi kalau sosial mungkin lebih pendekatannya lebih ke arah tadi impact-nya pada masyarakatnya dan sebagainya. Secara definisi saya coba cari itu masih banyak sekali, makanya saya ingin tahu sebenarnya maksudnya Alif apa ya gitu kalau bertanya begini gitu. Gitu barangkali ya klarifikasi yang bisa saya sampaikan deh. Eh, Memasuki pertanyaan berikutnya nih, Dok. Seperti yang kita tahu, ada banyak sekali step-step atau tahapan dalam membuat suatu community-based research. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Dok, tahapannya itu ada apa aja? Oke, tahapannya. Kalau tahapan sebetulnya sama dengan kalau kita melakukan penelitian secara umum. Artinya yang harus dilakukan pertama kali adalah research question. Ya, sebelum research question artinya kita harus melakukan studi literatur lah ya. Kita harus melakukan apa namanya pemahaman dulu terhadap konteks yang ingin kita teliti, studi literatur dan sebagainya. Kemudian kita menentukan research questionnya apa. Pertanyaan-pertanyaan apa sih gitu? Karena ketika kita merumuskan pertanyaan penelitian, kita bisa merumuskan tujuannya. Tujuan kita meneliti ini apa? Itu berdasarkan dari pertanyaan penelitian. Kemudian baru tentukan desainnya. Nah, sebelum desain mungkin dilakukan bisa dengan pendekatan seperti ini. Kita melakukan penelitian apa ya bentuknya? Observasi atau intervensi gitu. Kalau observasi berarti kan kita hanya mengamati saja gitu ya. Kalau intervensi berarti melakukan suatu apa namanya tindakan tertentu gitu ya terkait dengan intervensi tersebut. Lalu nanti tinggal kita mencari uh, desain yang tadi ya tepatnya apa nih, mau dijawab sama apa nih si si pertanyaan penelitiannya, dengan kuantitatif atau dengan kualitatif. Kalau kualitatif pakai pendekatan apa kita lakukan? Oh, saya pengen ya tahu dari pertanyaan penelitian ini saya jawabnya dengan focus group discussion misalnya secara kualitatif ya. Atau saya ingin tahu dengan cara in-depth interview. Saya akan mewawancara satu-satu pada guru, pada misalnya pada siswa atau pada siapa yang berkumpul. Itu pendekatannya kualitatif. Tapi bisa juga dengan kuantitatif. Oh, saya mau menanyakan tentang hal tersebut, ingin menjawab pertanyaan saya tadi dengan alat ukur kuesioner. Jadi kita melakukan menyebar kuesioner, meminta, menjawab dan sebagainya itu bisa kita analisis secara kuantitatif. Atau di mix. Saya pengen dua-duanya nih. Dari hasil temuan saya nanti secara kuantitatif, ya nanti ada hasil-hasil yang agak aneh nih. Nah, saya pengen explore hasil yang aneh itu dengan kualitatif gitu. Atau dibalik, dari data yang kualitatif ini, saya pengen pastikan dengan data yang kuantitatifnya apa. Gitu. Jadi itu selanjutnya menentukan tentang itu, tentang desain. Lalu baru sampling ya. Nah, sampling itu tadi tergantung dari desainnya. Kita mau pakai rumus sampel yang mana gitu. Sampling kan jumlah minimal. Kan inginnya sih sebetulnya kita meneliti semuanya gitu ya. Seluruh Indonesia kita teliti, seluruh dunia kita teliti. Tapi ada satu dari research yang harus kita ingat adalah visibilitas. Visible nggak kita mengerjakan itu? Kalau sudah nggak bisa, nggak kepikiran segala macam, karena itu kita butuh sampling. Kita butuh jumlah yang sampel yang kecil yang bisa menggambarkan keseluruhan populasi. Gitu.
Nah, itu tentukan sampelnya, baru ngumpulkan datanya, baru dianalisis. Setelah ada analisis datanya, kita buat kesimpulannya. Dan tanggung jawab terakhir adalah kita mempublikasikannya. Mempublikasikan itu bisa dalam bentuk manuskrip jurnal ilmiah, bisa dalam bentuk webinar sosialisasi pada orang lain, diseminasi penelitian, atau ya dalam bentuk pengabdian pada masyarakat, gitu. Sesuai dengan kebutuhan pada tempat yang kita teliti tadi. Gitu, kurang lebih tahapannya, Mas. Baik, Dok. Pertanyaan selanjutnya, ini jadi kan ada beberapa jenis riset yang bisa dipakai dalam proses pembuatan riset. Nah, untuk community based research ini biasanya jenis riset seperti apa yang menjurus ke community based research, Dok? Jadi jenisnya itu gini ya, apa ya, saya mau cerita. Inilah yang saya kerjakan kemarin. Saya melakukan penelitian ingin melihat tentang prevalensi stunting dikaitkan dengan kehamilan remaja sama program kesehatan remaja. Nah, di kehamilan remaja itu saya pengen tahu ya kira-kira nih persepsinya anak, persepsi dan pengetahuan anak SMA tentang kehamilan remaja, tentang pencegahan stunting, salah satunya anemi, itu seperti apa? Saya sebarkanlah kuesioner. Saya sebarkan kuesioner. Saya lakukan survei, saya lakukan penilaian terkait dengan kuesioner tadi. Saya lakukan developing instrumen. Jadi instrumennya saya buat gitu, mulai dari tahapan validasi dan sebagainya. Itu bentuk penelitiannya kuantitatif. Tapi kemudian saya ingin mengeksplor lebih lanjut persepsi anak-anak tersebut terhadap tadi masalah pencegahan stunting dan anemia. Saya melakukan FGD, focus group discussion, dikumpulkan anak-anak SMA, itu bentuknya kualitatif, gitu ya. Nah, jadi contoh riset yang saya kerjakan ya dua-duanya bisa, bahkan 3 jenis tadi, kualitatif, kuantitatif, mixed method. Itu akan ditentukan berdasarkan dengan pertanyaan penelitian dan visibilitasnya gitu. Mana nih yang paling memungkinkan dengan kondisi kita, dengan yang paling bisa menjawab pertanyaan penelitian kita apa. Selanjutnya ini, Dok, apa aja sih tips dan trik secara pribadi dari dokter untuk menyusun community based research sendiri, Dok? Oke, jadi penelitian-penelitian yang melibatkan komunitas tuh eh, gampang-gampang susah ya, maksudnya nggak sesimpel, banyak dinamikanya gitu loh. Jadi kalau kalau kita penelitian pada hewan gitu, itu tuh rigid, selama prosedurnya jelas, teratur gitu, itu tuh bisa kita kendalikan kondisinya. Gitu. Makanya si populasinya homogen gitu kan ya. Eksperimental yang kita lakukan di laboratorium itu bisa true eksperimental. Kalau eksperimental yang kita lakukan di komunitas itu masih kuasi. Jadi hanya meniru seperti mirip aslinya lah gitu ya, nggak terlalu sama gitu. Karena banyak sekali faktor-faktor yang eh, di luar dugaan gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian, turun ke lapangan, ke SD, mengambil data gitu. Mengambil data anak SD itu butuh effort yang cukup besar. Nanyanya, cara jawabnya. Terus kita ingin mengumpulkan sebetulnya adalah satu kali turun itu ada 100 anak. Ternyata anak yang kita kumpulkan sakit gitu. Dan sebagainya gitu. Effortnya jadi turun ke lapangan itu banyak dinamika-dinamika yang harus diperhatikan. Nah, cuman panduan kita adalah dalam setiap merancang setiap penelitian, buatlah secara detail gitu. Antisipasi setiap masalah yang ada. Jadi misalnya eh, kita mau melakukan pengukuran tinggi badan, itu harus detail sekali kita disebutkan bagaimana cara teknik mengukurnya. Kalau kita menggunakan enumerator, orang yang ikut membantu melakukan penelitian tersebut, bagaimana cara melatihnya dan sebagainya itu harus disebutkan secara detail dan harus dituliskan gitu. Jadi protokol penelitian. Sama sebetulnya di semua penelitian, mau penelitian di hewan, di laboratorium, mau penelitian in vitro, in vivo, dan sebagainya, bahkan di komunitas, dengan melakukan sesuatu yang sangat detail, kita bisa mengantisipasi masalah-masalah yang bisa muncul. Jadi tipsnya sih itu sih ya yang apa yang paling harus diperhatikan. Peneliti pemula tuh biasanya segala hal ada di kepala, pusing jadinya gitu ya. Oh ini apa dipilah satu-satu aja, dipilah-pilah satu-satu. Tujuannya ini, cara menjawabnya begini, cara mengambilnya seperti ini, nanti hasilnya bagaimana.
Jadi dengan memilah seperti itu, kita akan mulai memetakan masalahnya apa, kita butuh supportnya di mana. Harus bertanya pada siapa. Yang penting kan itu gitu ya. Ini ada pertanyaan lanjutan, Dok. Biasanya penelitian dari Comres atau Community Based Research itu berapa lama ya? Dan berapa minimal sampling yang dibutuhkan kalau penelitian kuantitatif, Dok? Kuantitatif, oke. Ya, itu susah ya. Balik lagi tergantung pertanyaan penelitian. Jadi, kalau misalnya tanya, berapa jumlah sampelnya? Pertanyaan penelitian Anda apa? Gitu ya. Kalau misalnya kita mau melihat misalnya kelompok eh, pada kelompok obesitas remaja, berarti kita harus melihat dulu prevalensi obesitas remaja berapa, dimasukkan ke dalam rumusnya dan sebagainya gitu ya. Jadi minimal sampel itu harus ditentukan setelah Anda memutuskan pertanyaan penelitiannya apa, Anda akan melakukan pendekatan untuk menjawab pertanyaan penelitian itu dengan desain apa. Ya, nanti ketahuan nih, apakah ini deskriptif, apakah ini analitik, kemudian nanti variabelnya apa. Oh, variabelnya numerik, atau variabelnya kategorik, tinggal cari rumusnya. Gitu ya, terus nanti dalam rumus tersebut disebutkan, oh kalau deskriptif tuh pakai rumusnya ini. Kita harus mencari data apa. Kalau analitik dengan numerik, misalnya komparatif atau apa, rumusnya apa. Itu tergantung dari yang tadi. Jadi kalau kita mau menanyakan berapa banyak, nggak bisa kita bilang, minimal 10 jalan, minimal 10 sohih, nggak bisa. Jadi harus ditentukan pertanyaan penelitiannya apa, desainnya apa, tentukan rumusnya, nanti dapat sampel minimalnya berapa. Gitu ya. Minimal sampling kan tadi tergantung itu tadi yang saya jawab ya. Kalau berapa lamanya, nah itu tergantung juga sama. Untuk mendapatkan sampling tersebut, kita bisa bisa dapat berapa banyak gitu. Misalnya gini, saya mau mengambil total sampling pasien yang datang, minimal sampling yang saya hitung adalah misalnya 100 orang misalnya ya. 100 orang uh, pasien malnutrisi yang datang ke klinik A gitu. Nah, ternyata pasien malnutrisi itu berdasarkan rata-rata yang datang itu cuma ada sekitar 2 orang per hari. Berarti saya membutuhkan waktu berapa lama tuh gitu. Nah, lama penelitian itu juga tadi tergantung ditentukan dari research question dan pertanyaan kajiannya. Jadi kita tidak bisa bilang ini bisa cepat, bisa gampang dan sebagainya. Tergantung research questionnya kita apa gitu. Kalau misalnya mau agak complicated, agak susah dapat pasiennya, makin sangat spesifik gitu si kasusnya, pasti butuh waktu yang akan jauh lebih lama gitu ya dibandingkan dengan yang memang banyak banget gitu. Jadi begitu kalau pertanyaan jawaban saya sih ya nggak bisa kita jawab. Oh pokoknya kalau 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 kerjaan lab mah ya paling kan cuma sekitar 3 bulan. Nah kalau komunitas mah bisa sampai 6 bulan. Tergantung bisa juga komunitas mengambilnya tidak sampai sejauh itu gitu. Hanya sekitar 2 minggu beres misalnya. Atau seminggu beres nih berkuesioner gitu. Ya jadi tergantung research. Um, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin menjadi pertanyaan terakhir dan penutup, Dok, dari sesi wawancara hari ini. Baik, mungkin dari eh, dokter, em, kesalahan yang umumnya terjadi nih, Dok, pada pemula saat melakukan penyusunan community based research yang mungkin bisa di sini, Dok. Ya, eh, pengalaman yang saya dapat dia sebetulnya lebih ke arah eh, kita ini kan dapat ilmu sekaligus ya. Jadi kita dapat ilmu statistik, kita dapat ilmu tentang metodologi penelitian, dapat basicnya gitu ya, basic science-nya, basic ilmu dan sebagainya terkait dengan topik yang kita ambil. Nah, itu tuh kadang eh, kecampur-campur gitu sebetulnya. Jadi pemahaman mana yang penting, mana yang tidak tuh masih masih tercampur. Tapi nggak apa-apa, itu memang proses ya. Artinya jangan berkecil hati ketika ketika pertama kali melakukan penelitian kerasa kok membingungkan sekali sih gitu. Ya wajar-wajar aja lah gitu. Kita juga kan bertahap ya. Bisa berdiri dulu, bisa jalan, baru berlari gitu ya. Langsung berlari tahapannya ada yang terlewat gitu. Kalau anak jalan tanpa merangkak juga ada yang tidak benar gitu ya. Nah, jadi menurut saya tahapan itu mungkin dipahami satu-satu, eh, jangan loncat-loncat gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau mahasiswa suka berpikirnya repot dulu gitu, dok ini jadinya ini analitik apa deskriptif. Saya selalu balikan, pertanyaan penelitianmu apa? Tentukan dulu itu. Tentukan dulu pertanyaan penelitiannya apa, kamu mau menjawabnya pakai apa? Tujuannya bagaimana? Oh, saya tujuannya mencari ini, dok. Oke. Untuk mencari ini, mana yang paling visible? Oh, saya pakai desain A, B, C. Yang tadi ya, yang saya sebutkan tiga tadi. Kuantitatif, kualitatif, atau mix. Gitu. Salah satunya dipilih. Setelah itu,
baru bertahap yang lainnya, gitu ya. Jadi jangan loncat dulu dengan ini analitik apa deskriptif, tar dulu satu-satu dulu. Gitu. Saran saya sih tahapannya jangan loncat, pelan-pelan diikuti. Eh, jadi gak usah terlalu bingung dulu gitu. Kadang-kadang suka, oh ini kemana ini? Ya tenanglah gitu. Itu dengan kita mendetailkan dengan tahapan cukup baik, itu pasti akan terjawab pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan di kepala kita. Dan jangan ragu untuk bertanya ya, karena tidak ada orang yang sanggup, tidak ada orang yang memiliki keilmuan sempurna lah gitu. Eh, dan harus bertanya. Jadi kayak misalnya kayak ke pembimbing gitu ya, nanti pembimbingnya bilang A, minggu depan bilang B lagi, bilang C lagi gitu, bingung. Nah, kita harus punya juga gitu, kita harus tahu juga, oh yang itu seharusnya jawabnya seperti ini ya. Mungkin lupa, coba tanya ke pembimbingnya, betul nggak dok itu seperti ini, kalau yang saya temukan begini-begini, jurnalnya begini-begini, itu pasti akan diapresiasi. Dan kitanya juga berkembang. Jadi tidak boleh lagi kayak misalnya dalam sidang dibilang, iya dok, tadi itu saya pengen begini, tapi kata pembimbing begitu. Nah itu tuh menjadi pertanyaan besar. Ini penelitian siapa gitu. Kalaupun ini penelitian tim, itu juga harus dijauhkan bahwa berdasarkan diskusi tim disampaikan halnya seperti ini. Jadi tidak boleh lagi seperti kayak, tapi udah mulai berkurang kok, mahasiswa tidak begitu lagi sekarang. Jadi yang, ya ini pembimbing A-nya bilang B, ini bilang ini. Saya nggak ngerti, harusnya begini, tapi pembimbingnya bilang ini. Gitu. Itu harusnya didiskusikan. Itu proses belajar yang kita dapatkan dari memahami tahapan-tahapan tadi. Itulah barangkali ya kurang lebih kalau yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya maksudnya gimana. Baik, dokter, terima kasih banyak dok atas jawabannya. Semoga apa yang telah dokter sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kami ke depannya. Baik, dokter dan teman-teman, dengan dijawabnya pertanyaan tersebut dan juga adanya keterbatasan waktu, maka sesi wawancara seputar community research selesai. Mungkin dari dokter, jika ada closing statement, kami persilahkan untuk memberikan closing statement. Oke, baik. Terima kasih ya. Saya sebenarnya sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh ini Hima Kedokteran ya. Jadi luar biasa lah. Ini menjadi sebuah terobosan-terobosan baru ya untuk saling membantu, saling kerjasama gitu ya, memberikan informasi gitu kepada sesama. Ini jangan takut bertanya tadi ya, jangan takut bertanya, selalu berusaha mencari jawaban yang benar gitu. Eh, Selalu skeptis tuh dalam pikiran bahwa mencari tahu gitu ya, dalam pikiran seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan makin maju lah gitu. Dan saya sangat mengapresiasi sekali bahwa semangat mahasiswa sekarang luar biasa. Jadi Anda akan lulus menjadi dokter dengan kapasitas yang lengkap. Jadi dulu mungkin sistem pendidikan dokter lebih ke arah menjadi klinisi gitu ya, mengobati pasien gitu. Sekarang lengkap. Jadi Anda dididik sebagai ilmuwan, Anda punya tahu cara meneliti dengan benar, tahu memecahkan masalah, tahu juga cara menyelesaikan masalah pasien terkait dengan klinis dan sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa terus berkembang ya. Uh, ya, saya apresiasi lah. Saya senang sekali melihatnya. Gitu.